Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanu nabil karim ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengkalamkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan dan membacakan salawatnya atasnya kepadanya dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah grup dasar 1 dan 2 bergabung yang dirahmati Allah rahimakumullah. Di dalam kita melengkapi persyaratan pencarian bagaimana kita mendapatkan usul diri adalah Tuhan ilah ba'dal tunggal awal mula jadi, tentu dibutuhkan persiapan hakikat. Persiapan hakikat yang paling utama di atas segala yang utama adalah persiapan kodrat. Persiapan kodrat yang paling diutamakan dalam persiapan itu adalah mensucikan kodrat. Mensucikan kodrat Allah pada diri bukan berarti kodrat Allah itu sudah kotor atau berhadas, tetapi sebagai tingkatan beribadah. Seseorang yang beribadah mensucikan kodrat Allah bukan karena kodrat Allah itu kotor, tapi persyaratan hakikatnya memang melalui proses pensucian. Itu diingat sekali. Proses pensucian yang diutamakan sebelum belajar adalah 4 pensucian. Makanya banyak orang yang selalu mengejar ilmu tanpa mengawali syarat berilmu. Kebanyakan umat mencari bagaimana dapat ilmu dan amalan. Amalan inilah yang dikerjakan, sementara yang mengamalkan saja melanggar syarat. Ya, yang mengamalkan siapa? Inilah kodratku sendiri. Mana kodrat? Pertama tempatku, yang kedua kodratku, yang ketiga jalanku, yang keempat diriku. Ini belum diamalkan dan diibadahkan dengan mensucikan. Bukan aku kotor, aku sudah tidak jadi Tuhan sebelum engkau menjadi umat, tetapi kewajiban tingkat rahasia itu kewajibannya adalah beribadah mensucikan kodratku. Itu peraturanku, kata Allah. Mau apa kita? Memang itulah subhanallah. Subhanallazi, lazi itu keorang-orangan sifat manusia, ya. Jadi suci aku, maka sucikanlah sifat manusiamu dengan beribadah kepadaku dengan mensucikan hidup.
Hidup siapa? Hidup keumatanmu dibersihkan dulu. Nah, ini ada caranya 4. Yang pertama caranya adalah bertaharoh namanya. Bertaharoh itu ta itu ibadah, ha itu kekuatan, ruh itu hayat. Jadi kita mensucikan, beribadah mensucikan kodrat Allah. Inilah yang namakan hayat. Jadi kalau kehidupan Allah adalah diri, itu belum bersih dari yang 4 tadi, maka kita belum namanya boleh memasuki belajar tingkat rahasia sir, atau dikatakan tauhid sirullah. Nah, berhubungan dengan kerahasiaan Allah. Itu adabnya harus nih. Kalau amaliyah adabnya cukup beristinja, cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, udah selesai. Tapi kalau beribadah tingkatnya taharoh. Nah gitu ya, tingkatnya taharoh. Nah itu harus disucikan. Dengan kita mensucikan kodrat itu, yang pertama kita mensucikan adalah taharoh kolbi. Nah, taharoh kolbi memiliki adab-adab yang tidak boleh dilanggar. Apa adab-adab taharoh kolbi? Nah, ingat sini, disimak baik-baik. Adab taharoh kolbi itu namanya amal wukuf. Amal wukuf itu amal yang tidak boleh menggunakan jasad, amal diam. Nah, di diam inilah di saat air subah memasuki kolbi, segala keburukan dan kejahatan akan pergi dari kita, dan itu akan merasakan gejolak-gejolak, yaitu yang kaki pegel, leher pegel, semua pegel, ada yang gatal-gatal, diujinya semua karena keberangkatan amal buruk di diri kita. Nah itu, dan kita harus fokus kepada yang diajarkan, tidak boleh mengarah pandangan hati kepada apa yang dirasakan. Nah lihat itu, ingat nanti karena tangan nggak tahan pegel, begini sedikit, terlepas sedikit dia batal, sama batal wudhu, harus kembali berwudhu, dan itu dilakukan besok, berarti 1 malam ini sudah nggak boleh lagi. Nah begitu, itu amal wukuf namanya. Yang kedua adalah membersihkan atau mensucikan taharoh kodrat. Mana yang taharoh kodrat? Ada batin dalam nyawa, nah itu disucikan. Ada zat dalam rohani, ada rohani dalam zat, nah itu harus dibersihkan. Dan ada nur di dalam jasad, nah ini harus dibersihkan. Nah gitu, yang 3 ini nanti dibersihkan dengan adab-adab yang telah disiapkan, ya, dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disiapkan. Jamaah tinggal melakukan dengan tulus, sami'na wa ta'na, sami'na kepada guru, wa ta'na kepada ilmu. Nah jadi kerjakan. Yang terakhir, yang keempat itu adalah taharoh total. Nah taharoh itu wal minal am, itu total semuanya. Nah apa wujud total semuanya? Ada pandangan satu wujud yang akan dibersihkan. Nanti dalam pelajaran itu akan disampaikan di dalam pelajaran nanti pada session kedua. Nah gitu ya, dan itu akan diajarkan. Jadi dengan kita melaksanakan 4 perintah taharoh tadilah, di sini kebanyakan kelalaian dari kebanyakan kita di situ dulu. Tidak memikirkan kebenaran yang mengamalkan, tetapi mencari kebenaran amalan. Amalan itu pun enggak pun kita amalkan, dia sudah benar, dari dulunya dia sudah benar. Nah itu, dia sudah benar, enggak ada yang salah soal amalan. Nah dia sudah benar. Nah makanya gangguannya kepada kita. Nah ya, gangguannya kepada kita. Kenapa? Kodrat-kodrat yang akan mengamalkan itu yang salah, itu yang tidak bersih, gitu. Dengan demikian maka kita wajib menjalankan pembersihan kodrat dalam masa suci. Maka suci itu wajib. Subhanallah wa subhanallazi, dan ini akan diserahkan setelah session berikut. Dan demikian para hadirin dan jamaah semuanya,
kita perlu mengingat kembali sifat utama bagi Allah itu subhanallah. Artinya hikmah dari subhanallah yang kita lakukan dalam zikir nanti pensucian ini menyempurnakan kesucian Allah, namanya subhanallah. Jadi kalau sudah diakuinya sesungguhnya akulah Allah, apabila rasa puas, rasa rindu, rasa percaya diri itu sudah muncul, berarti amalan itu sudah mulai sempurna. Ya, karena kita jangan terganggu pandangan kita di saat melakukan tujuan yang dipandangkan, sehingga rasa yang datang itu adalah harus dilawan, dan kita jangan putus melihat apa tujuan zikir tadi. Kan ada rahasianya nanti disampaikan, rahasia itu dikerjakan. Jadi ibarat kita memandang sebuah tiang, biar kita diganggu bagaimanapun, pandangan kita tetap lurus kepada tiang itu. Nah seperti itu contohnya. Nanti ada dasar-dasarnya akan dipelajari. Dengan begitu kita sudah memulai tahap awal. Jadi bukan tahap awalnya kita langsung belajar kupas ini kupas itu. Akhirnya apa? Kalau kodrat itu belum melengkapi syarat bersih, ini akan terasa berat. Beratnya apa? Ya lepas hilang lagi, dapat lupa lagi, dan tidak pernah dapat gitu. Kenapa? Karena yang akan menerima ilmu itu adalah ruhani kita. Ruhani itu hayatnya Allah. Jadi kalau ada sesuatu yang lain yang mengganggu, ruhani ini akan terganggu, maka kita akan mengalami kadang dapat, kadang lupa, kadang hilang, kadang terasa, kadang lihat, lupa lagi, hilang lagi. Nah begitu terus. Kapan jadinya? Nah ini harus kembali mensucikan 4 jalan tadi. Jadi jangan nanti di saat 4 kodrat umpamanya syariat, hakikat, tarikat kita bersihkan, ternyata kita tidak tahu jalan-jalan makrifat itu kotor, jadi nggak bisa dia berjalan. Jadi apapun yang kita pandang nggak dapat. Kenapa? Karena kotor. Syariat contohnya. Nah syariat ini adalah kodrat ya, zahir dan batin. Nah, bagaimana kodrat zahir ini disucikan dia menjadi kodrat batin, an'am ta'lihim. Nah yang kedua hakikat. Hakikat ini adalah rasa. Bagaimana kita mensucikan rasa. Jadi kalau rasa itu tidak dibersihkan, apapun yang Allah berikan, Allah datangkan, kita nggak terasa, nggak berasa sama kita, karena rasa udah mati rasa, nggak dapat apa-apa, jadi nggak bisa gitu. Nah itu namanya hakikat. Hakikat itu rasa. Nah rasa ini harus dibersihkan, dan itu ada cara-caranya, nanti akan dipelajari. Nah yang berikutnya adalah taharuh total. Nah ini dengan satu wujud semuanya terbawa bersih. Nah berarti kita sudah memasuki itu. Jadi kalau sudah masuk ke taruh total, nah itu sudah bisa masuk kepada pemahaman. Pemahaman apa? Apa yang pertama harus dipahamkan, apa yang harus diisi. Karena masa tahalinya kan sudah selesai, baru masuk masa tahali pengisian, baru masuk tajali pemberangkatan atau cara menjalankannya. Nah gitu prosedur belajar, itu baru benar belajar. Jadi bukan dapat dicerita amalkan dengan mata, yang binasa ya kita lah. Mana ada jalur ilmu dari telinga terus diamalkan oleh mata, capek pinggang, hasil nggak ada, hidup semakin susah karena rohani sudah terancam. Ya, salah jalan rohani berakibat kepada kehidupan. Nah ini akibatnya, ilmu tinggi hidup susah. Kenapa? Yaitu tadi, karena kesalahan kepada rohani yang membuat kita dapat kesulitan besar. Makanya harus dijalankan 4 perkara. Baik jamaah sekalian, kita coba bermuzakarah. Mungkin ada yang mau bertanya, nanti silakan bertanya. Baik, shallu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah, Allahu akbar. Insyaallah
Juru tabliknya silakan menyampaikan dan mengatur siapa yang bertanya dulu, silakan. Dan siapa yang mau bertanya silakan dipencet gambar tangannya. Setelah itu ditekan lagi. Silakan. Baik, terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Buya selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Insyaallah. Insyaallah. Amin. Juga jamaah kita sekalian di grup D1 dan D2, mudah-mudahan selalu istiqomah di dalam menuntut ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajar. Mungkin pada teman-teman ataupun kawan-kawan yang ingin bertanya dipersilakan dengan cara bergiliran. Dan jangan lupa yang mungkin nanti ini siapa yang kami tunjuk namanya, silakan membuka audio atau suara yang lainnya mohon dimatikan agar tidak mengganggu kepada ketentraman teman-teman kita yang sedang bertanya. Jadi untuk menyingkat waktu saja dipersilakan kepada teman-teman untuk menekan tanda angkat tangan. Dipersilakan yang pertama pada nanti itu Pak Haja ini Haji, Pak Haji. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulun pertanyakan Buya, untuk membersihkan diri yang sebersih-bersihnya itu apakah ada amaliyahnya, apakah kita mengurangi makan yang berdarah-darah begitu Buya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tidak ada hubungannya dengan cara-cara yang begitu. Semua yang telah ditetapkan di amaliyah dengan ibadah dan ilmu itu beda. Sudah ada ketetapan Allah. Mensucikan kodrat itu saya sampaikan tadi bukan karena kodrat itu kotor, tetapi karena tingkat belajarnya tingkat tinggi dalam tauhid sir, maka diwajibkan dia menemui pelajaran itu, dan itu ibadahnya. Karena adalah membuka ijab namanya. Gitu. Jadi tidak ada hubungan, dan itu sudah ada penyerahan ilmunya nanti. Ya, itu sudah ada, akan disiapkan. Yang penting pahamnya dulu, jangan ilmunya dulu. Mengerti enggak dengan tujuannya. Itu yang dulu. Kalau ilmunya sudah pasti ada, dan itu namanya munajatnya. Munajatnya kita kepada Allah. Paham? Insyaallah Buya paham. Insyaallah. Lanjut. Ya, silakan. Yang lain Pak silakan pencet tombol angkat tangan yang mau bertanya. Jadi jangan nggak ada yang tahu dari yang 4 ini. Ini kesempatan tuh bertanya mengenai taharuh kolbi, taharuh kodrat, taharuh makom, dan taharuh total. Yang 4 ini wajib bisa juga nanti jamaah gugur di sini karena tidak afdol menjalankannya. Makanya ini harus benar-benar ditanyakan apa kita yang belum paham. Gitu. Ini makom belajar, harus bicara kalau belum tahu. Ya. Gitu, insyaallah. Nah, kepada Pak Japar dipersilakan Pak bertanya pada Buya. Ya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lengkap-lengkap nanti assalamualaikumnya ya, jangan setengah-setengah. Alhamdulillah wa syukurillah Buya. Insyaallah. Ya. Saya mau minta penjelasan lagi dari Buya tentang adab tahara ini Buya. Adab maksudnya? Adab tahara ini Buya, tentang tahara 4 tingkat ini adabnya bagaimana Buya? Masing-masing taharohnya itu memiliki adab yang berbeda. Nanti pelajarannya itu akan dimunculkan, tapi nanti makomnya beda-beda adab.
Nah gitu, beda-beda cara. Gitu. Tujuannya sama, cuma karena kita terbuat dari 4 unsur, maka 4 unsur ini akan diibadahkan dulu kepada Allah, disucikan dulu. Paham? Baik Buya, syukur banyak Buya. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Nur, dipersilakan, tadi angkat tangan, dipersilakan Pak Nur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya, Buya. Insyaallah. Jadi ini kan masih tingkat awal, jadi yang sementara kita akan kerjakan, walaupun mungkin sebelum ada penjelasan yang kedua yang sempat diberikan oleh Khalifah pada waktu itu, sehingga sudah sempat 4 malam kami jalankan. Namun karena ada penjelasan dari Buya, insya Allah kami akan awali kembali. Nah, sehingga dalam hal ini tentunya akan ada perbedaan waktu. Mungkin ada kawan-kawan kami, saudara kami yang sudah melaksanakan terlebih dahulu selesai 14 hari, sementara mungkin ada yang belum selesai 14 hari. Sehingga untuk tingkatan dari tahara kolbi ke kodrat itu bagaimana nantinya itu Buya? Mohon penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di antara tahara kolbi ke tahara kodrat, jadi bagi yang sudah mengerjakan, dia tinggal langsung. Nanti kan sekalian yang 4 itu saya serahkan malam ini, ya. Jadi nanti dia pindah sendiri, silakan. Nah, gitu. Mana yang belum dari awal. Nah, karena memang ada perubahannya yang akan saya sampaikan lewat rekaman ini akan lebih praktis, gitu aja. Itu aja ya. Insyaallah. Jadi Insyaallah, ya. dilanjutkan, jadi diulang lagi. Kalau saya sih sebetulnya nggak mau, saya berasa sudah. Kalau perlu diulang lagi biar afdol kan gitu. Lebih banyak lebih baik. Insyaallah, ya. Nah gitu ya. Siapa juga bilang kalau 14 sudah jadi dijamin bersih? Kan belum dites, belum dilihat terbuka tak kajian itu. Nah gitu kan. Dari suara, dari pandangan, dari wajahnya itu bisa kelihatan, nggak bisa dibohongi gitu kan. Nah gitu ya kan. Jadi insya Allah nanti bagi yang sudah mengerjakan, kalau dia melanjut ke tingkat kedua, silakan, nggak apa-apa. Nah gitu ya. Nah, tapi introspeksi diri dulu, merasa puas atau belum, gitu aja. Insya Allah ya. Insya Allah ya. Baik. Ya. Untuk selanjutnya Pak Yahya, disilakan Pak Yahya. Pak Yahya. Lanjut kepada yang lain yang tidak mendengar, lanjut. Ya, Pak Imam, disilakan Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang tahara kolbi, Buya. Tahara kolbi itu kan tempatnya nanti di tempat yang remang-remang. Saya maunya sekali melaksanakan hafal semuanya. Makanya tentang niat mandi, setiap mandi saya pakai dulu. Kemudian tentang zikir duduk tahiyat akhir itu saya praktekkan setelah sholat fardu. Kemudian tentang sujud juga saya praktekkan setelah sholat fardu. Boleh nggak begitu, Bu ya? Ya lebih baik difokuskan dulu boleh, cuma lebih baik difokuskan ke masa suci dulu. Ya, jangan kita nyebrang, diri kita tinggal di belakang. Nah, dicambuk sama malaikat, mundur kamu, ini akalmu yang datang, orangnya mana? Nah kan gitu. Jadi harus diselesaikan masa taharoh ini dulu dengan rapi, serapi-rapinya. Karena saya jujur aja, saya kalau mengaku sudah bersih sama Allah itu saya belum siap, gitu kan? Karena sedikit biji zarah pun bagi Allah itu sama besarnya segunung, kan gitu. Jadi kesalahan biji zarah itu sama gitu. Jadi boleh dilakukan, tidak apa-apa. Cuma nanti masih ada waktu dan kesempatan, bagus diulang. Itu menurut saya.
Begitu ya. Lebih bagus nggak apa-apa, cuma kalau bisa diulang alhamdulillah gitu. Iya, karena ini kan agak banyak Bu ya, baru kita ini kan baru kali ini melaksanakan, sedangkan ini afdolnya kan dilaksanakan di tempat yang remang-remang. Tidak harus di tempat yang remang-remang. Kalau itu bagi kita yang banyak keraguan dan menundukkan akal, sebetulnya apa hubungannya dengan remang-remang itu? Cuma kalau kita nuansanya nggak dirubah, kebanyakan akal kita ini melayang muka atau kemana-mana. Iya, begitu kan? Ada yang mau lihat ini, mau lihat itu. Kalau saya malah kalau sholat saya suruh anak saya nyalain tape itu kencang-kencang, silakan aja, nggak bakal merusak saya itu, gitu. Jadi begitu, jadi suka kita tantangan begitu. Mata terbuka tapi batin tertutup. Nah, bisa dibuka, bisa ada tertutup sambil terbuka. Nah itu, jadi nggak perlu apa. Sama kayak kita nonton bola, Pak. Nonton bola, saking kusuknya nonton bola sampai anak istri mondar mandir depan mata nggak kelihatan, gitu kan? Nah itu, jadi bagi yang butuh remang, butuh gelap, butuh apa itu iman masing-masing, gitu ya. Tidak ada aturannya seperti itu. Iya, masalahnya pikiran ini gampang terganggu ya. Nah, jangan mau diganggu, ya kan? Nanti kalau ke perempuan lain terganggu gimana? Ya kan? Nah, itu dia. Nah, itu dia. Insya Allah. Ya udah, insya Allah ya, ikutin saja sami'na wa ta'na ya, insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah. Lanjut insya Allah. Ya, silakan yang lain. Pak Yahya tadi silakan. Silakan yang mau bertanya, angkat tangan. Ya, Pak Awaludin ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu ya, di saat kita taharoh itu kalau ada suara-suara gitu yang masuk di telinga kita, apakah tetap sah atau gimana itu Bu ya? Mohon begitu. Ya, dia akan turun sekelompok malaikat di golongan Habibillah atau bala tentara Allah. Ya. Kadang telinga lah ditiupnya, kadang kayak ada semut di kaki, kadang ada semut di wajah kita, dan macam-macam. Tapi ingat, kalah mana dengan pandangan. Nah itu ujiannya seperti itu, gitu. Jadi harus ditingkatkan, ya. Fokus saja, jangan mau kalah, ya. Karena ujian itu tidak selalu di musibah, di jalan kebaikan pun itu ada ujian. Nah, apa contohnya? Ada Allah wujud yang benar, ambil keindahan, lupakan yang benar. Itu ujian. Ya, saya melihat cahaya ya Bu ya, saya ikutin cahaya itu, sementara Allah wujud aja dia tidak terpengaruh. Nah, ini orang yang diuji dengan keindahan. Nah, gitu. Makanya dia kalahkan kebenaran, hatinya sudah enggak mencari Allah, tapi dia suka dengan keindahan. Nah, itu ujian juga. Paham? Insya Allah Bu ya. Terima kasih Bu ya penjelasannya. Amin. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Silakan Pak Yam selanjutnya. Pak Yam 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau minta lebih lagi masalah taharah kalbi. Saya kan sudah pernah kerjakan. Cuma mungkin Buya bisa kasih kami lagi pemahaman lebih ini sehingga kami bisa ikut setelah ini penjelasan ini. Sebetulnya ada kode-kodenya itu. Jadi kalau kodenya itu belum datang, seharusnya terusin aja. Tapi karena kita terlena dengan jumlah hari, jumlah kali, sekian kali, kita kehilangan kesadaran dari kode tadi. Contohnya kalau taharah qalbi itu ada 3 nurul yang terlihat dulu. Nurul Islam seperti bintang, nurul iman seperti bulan, nurul ihsan seperti matahari. Berarti kita sudah bisa lewat itu. Nah, berarti sudah bisa melewati. Itu jangan dicari, biarkan datang. Nah, satu. Yang kedua ada lega-leganya.
ada ringan, penyakit-penyakit yang pegal kaki, pegal pinggang sakit, leher bertengkuk sakit. Sebetulnya dosa itu kalau mau berangkat dia begitu. Kenapa? Setan itu ada di persendian tubuh. Nah begitu. Insya Allah nanti di waktu penyerahannya lagi itu akan dimatangkan lagi, insya Allah. Paham? InsyaAllah. Terima kasih ya Buya. Insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah. Silakan yang lainnya. Pak Indra, silakan Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya Buya, Ya. yang maksud Buya tadi untuk toharoh membuka hijab itu dalam makom mukasyafah atau musyahadah Buya? Tolong penjelasannya Buya, makasih. Musyahadah. Assalamualaikum Kalau warahmatullahi mukasafah itu tidak dengan sesuatu ya. Musyahadah itu kita sudah mendapatkan rasa ya, satu rasa yang membuat kita tenang. Nah itu. Jadi itu bisa terbuka hijab. Tapi kalau kita masih, karena bibit kejahatan itu masih ada, gejolak rianya itu masih tinggi ke sana ke sini, itu belum mencapai namanya gitu. Jadi diusahakan di musyahadah aja. Jadi musyahadah itu kita merasakan dan memperhatikan dia memperhatikan kita, terus ada keganjilan kayak kurang sempurna. Nah itu musyahadah. Maka dari itu tetap dijalankan, ditingkatkan terus gitu. Paham? Siap Buya, paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ada yang lain ini Pak Yahya tadi udah, sementara yang lain kalau ada, kalau enggak silakan Pak Yahya. Oh Pak Isa dulu Pak Isa. Silakan Pak Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah Allah Ta'ala saya dapat berhubungan dengan Buya, dengan sahabat semua. InsyaAllah. Atas apa yang saya dirasain hadir itu, atas apa penjelasan Buya tu saya rasa, tapi saya tak tahulah. Mudah-mudahan berkatilah di perjalanan ni, perlu apa didoain semualah dapat sama-sama kita merasai lebih faham tentang ilmu. InsyaAllah. Kita kenal diri di terhadap surat. InsyaAllah. Adakah awak nak tanya? Itulah saya nak tanya berkenaan diri saya lah. Nah, kerana itu diri kita ni sebetulnya tak ada lah ya, tapi kena kita pakai pinjaman diri, amanah. Amanah ini kita salah bawa ya, amanah salah pakai, amanah salah bawa, akhirnya terasa lah beban. Beban apa? Kita merasa jadi orang, Tuhan tetap pisah dari kita. Nah itu akibat dari kita kuasai hak dia penuh. Nah sebetulnya kita tak boleh kuasai, kita sadar diri pada amanah dia. Ini amanah, titipkan, aku titip pada engkau pakailah tubuh ni, tapi engkau jaga, engkau pelihara. Jangan kau bawa-bawa yang tak engkau suka. Nah akhirnya kita lupa daripada kodrat yang sebenar. Akhirnya buatnya dosa. Tak dosa, taklah. Cuma kita ni merasa jauh daripada dia. Nah gitu ya. Kita merasa jauh daripada dia kerana kita sudah bawa kodrat ni macam mana kita mau. Nah itu awak suka macam ni awak kerja, awak suka macam ni awak kerja. Sementara itu kan tak pernah, awak tak boleh dulu pakai sendiri. Itu kan tanyalah yang punya dulu, boleh tak pakai macam ni kan gitu. Nah insyaAllah, jadi tak ada masalah lah, seronok aja lah insyaAllah, seronok ya. Yakinlah Ya, boleh. terima kasih Buya. InsyaAllah. Baik. Amin. Silakan. Baik. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Buya, ini sinyal saya itu hilang terus Buya. Jadi kurang jelas semua. Norak apa mas? Sito itu jelas meneh. Norak apa?
Yang penting iso ngaji ngono to Mas. Insyaallah ya. Ojo lali, ojo sembrono, keling waspada. Ngono wae. Nah. Oke, ya insyaallah. Ya, insyaallah. Ya. Baik, masih ada kira-kira? Masih ada, silakan angkat tangan Bu. Apa ini yang dari Medan? Silakan Bu. Buka suaranya Bu, suaranya enggak dibuka Bu, audionya. Ya, tanya diri saya Sabia. Iya, silakan. Ngaji juga. Tadi kan tentang suami saya udah meninggal. Jadi bilang terusan dendam Bu ya. Saya ingat dia aja ngaji saya. Iya. Iya. Jadi kalau kita terbawa semangat kepada perjalanan marwah almarhum, maka jangan kita lupa menyempurnakan dia dengan mengirim Al-Fatihah pada maghrib terutama. Ya, maghrib ditawassulkan di maghrib, wabil khusus hadratin, baru kita sampaikan kepada beliau. Kirim Al-Fatihah, nggak dihitung ganjil-ganjil. Hari ini sekali, maghrib besok 3 kali, maghrib besok 7, maghrib besok lagi 9, 7 9 ya. Diulang lagi nanti 1 gitu sampai kita tenang, dia pun tenang. Gitu. Karena kalau kecintaan semua yang kita terapkan itu akan mengganggu, karena beliau sudah tidak tahu dengan itu lagi. Dia tahu apabila ada yang dirasakan keturunannya menderita atau apa, dia akan tahu. Nah gitu. Jadi dikirim selalu Al-Fatihahnya ya. Tanya lagi Bu ya. Ya. Ngomong saya lagi Bu ya. Halo. Iya, iya. Ibu ya. Saya sudah mama berutang sama orang. Nanti Ibu, nanti sesuai judul tausiah dulu ya. Nanti di sesi kedua ya, kalau mengenai yang pribadi atau lain-lain. Ya, paham? Nanti di bagian kedua insya Allah. Ya, baik. Jangan di depan umum. Ya, assalamualaikum, silakan insya Allah. Pak Uus, silakan Pak Uus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong videonya dibuka. Ya silakan. Tentang masalah niat, misalnya dibaca di setiap mandi di luar waktu kegiatan taruh kolbi, boleh apa enggak itu? Boleh, tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah, insya Allah silakan, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Jadi tidak harus berhenti, kegiatan lain tetap jalan, karena itu kan dia tengah malam kok, tidak mengganggu itu insya Allah. Paham? Insya Allah paham. Insya Allah. Baik. Lanjut. Silakan Bu Ani. Bu apa ini? Ya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Bu ya. Kita ada 4 penyucian hakikat. Jadi malam ini kita akan dapat ini 4. Lepas itu kalaulah kita sudah habis yang pertama kolbi,
Jadi kita terus ke penyucian seterusnya sampailah ke taharoh total. Lepas itu kita ulang balik. Begitulah seterusnya ataupun tidak, kita akan masuk kepada pelajaran lagi. Itu. Jadi kodrat yang tak bersih tak boleh ikut belajar macam tu. Jadi nanti masuk belajar tu setelah taharoh. Itu. Paham? Maksudnya Buya, taharoh qalbi ini kami sudah dapatkan dan nanti ini malam dapat lagi. Sebab semalam ada masalah teknikal, rekod tidak ada suaranya. Iya. Ya, jadi maksudnya taharoh qalbi ini maksudnya kita boleh ulang-ulang banyak kali bahkan. Ya mulailah, saya saja sampai sekarang masih taruh kolbi saya. Saya paling takut dengan macam tu. Saya menurut saya bersih, tapi menurut Allah engkau bau, engkau busuklah katanya. Nah itu saya tak mau. Jadi dari taharuh kolbi itu jangankan kerja kita yang salah. Itaku firasatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillah. Nah, takutilah firasatmu. Nah, firasat ya, karena ada di dalam binurillah, di dalam cahayaku. Nah, coba kita punya firasat salah saja kita tak mau. Nah, jadi taharuh kolbi itu pastilah dia taharuh Hindu itu dari seluruh taharuh. Kenapa? Kolbi mukmini baitullah, hati orang berilmu rumahnya Allah. Nah, itulah kolbi. Nah, masa rumah Allah kita bersih sekali saja? Ya, itu. Ya, terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ramali. Nah, masih lanjut silakan. Pak Ramali, silakan Pak Ramali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah taharuh ini Buya, taharuh kolbi, dia dimulai dari mandi ya kan Buya? Iya. Dengan sholat sunnah. Nah, dan ya, seandainya kita pakai zikirnya di setiap sholat boleh nggak Buya? Kalau nanti setelah selesai semuanya itu akan dijaga dengan ganti-gantian 100 masing-masing setiap habis sholat isya gitu ya. Tapi bagusnya sholat isya habis ba'da isya, ba'da isya ini taruh kolbi 100, ba'da isya besok taruh kodrat, ba'da isya esok taruh makom, ba'da isya satu lagi taruh total. Begitu terus. Kenapa? Iqimi sholatana lizikri, dirikanlah sholat untuk berzikir. Nah gitu, paham? Surat Toha 14. Jadi begitu ya, paham ya? Salah. Baik, insyaallah. Baik jamaah, kita ketemu 15 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.